Kembali lagi Iza, seru ya sebenarnya ya. Kalau misalkan ada di lapangan, ikut di lapangannya juga. Soalnya aku belum pernah sih Iza. Nanti kalau ada porprov selanjutnya. Oh iya, nanti aku diajak ya biar lihat gitu langsung. Nah kalau ngomongin tentang chemistry sama kuda, itu otomatis kan Iza udah nggak ada rasa takut dengan kuda, dekat sama kuda gitu ya. Kalau saya sendiri pribadi ya masih ada rasa takut, soalnya nggak pernah apa nih ya ketemu sama kuda, terus apalagi sampai menaiki kuda gitu. Nah kalau Iza sendiri chemistry-nya gimana tuh? Di sana kan katanya ada bawa Prince gitu, terus sama Jasmine. Jasmine gitu. Itu gimana? Kan kalau aku naiknya Jasmine. Mm-mm. Jasmine itu dia apa namanya harus lembut, nggak boleh sampai narik banget, nanti Oh dia iya. berontak kalau kayak Mm. gitu. Terus apa namanya Jasmine itu sebenarnya dia aktif modelnya, jadi ya udah dibiarin aja dia maunya gimana gitu, tapi kita harus tetap ngatur, nggak boleh sampai dia tuh apa maunya sendiri. Jadi kalau apa katanya Om Iwan yang ngelatih di sana itu, kita ini bosnya, jadi Oh. kuda ini tuh apa namanya harus nurut sama kita, soalnya Mm-mm. kita ini majikan gitu, jangan sampai kita ini diatur sama kuda gitu. Oh. Jadi kuda itu istimewa, bisa ngerasain kalau misalnya kita gugup gitu dia malah mainin gitu, oh ini majikanku ini nggak berani nih Oh gitu. gitu kalau Iya, kuda. iya, jadi kita harus mau takut, meskipun kita takut kita harus berani aja dulu gitu. Mm-mm. Jadi jangan ada apa ragu-ragu gitu, Mm-mm. nanti kudanya ini bisa tahu kalau oh ragu-ragu nih aku main-main aja gitu. Oh gitu. Jadi Iza sendiri juga harus tahu karakternya si kuda gitu ya. Jasmine seperti apa gitu ya. Iya. Prince seperti apa. Kalau ada latihan di Lumajang sendiri di stable Mamluk itu, Iza pernah nggak naikin Prince? Prince pernah Mm-mm. gitu, cuman kan karena mau fokus sport prof ini jadinya lebih banyak naik Jasmine, Oh. karena biar Jasmine juga hafal nanti rutenya harus gimana gitu. Oh, jadi sebelumnya memang membangun chemistry-nya sama Jasmine gitu ya. Ya, Nah, langsung nih cerita pas udah hari H-nya. Oh, apa belum? di Apa di sana masih latihan latihan? Oh ya ya, di latihan, heeh. karena kan kita dari tim Lumajang itu datangnya dari hari Minggu, Mm-mm. jadi apa padahal pertandingannya baru hari Kamis gitu. Oh, jadi udah lama dong. Ya udah lama. Dari hari Minggu loh. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti di sana latihannya selama Latihannya dari Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Rabu. Oke. Pengen tahu dong videonya ada nggak, Iza? Ada yang latihan gitu. Nah, kalau di sana kan lapangannya satu, tapi Mm-mm. yang mau latihan dari semua kabupaten kota. Jadinya Heeh. bareng-bareng rame orang gitu. Ada yang sini ini ada set jumping itu kan, Mbak, yang Mm-mm. itu. Jadi ada yang lari, ada yang kudanya jalan. Jadi kita harus ngatur kudanya sendiri gitu. Nanti misal papasan kita bilang, kita mau di dalam apa di luar nih? Kita bilang outside apa inside gitu. Oh Nanti gitu. yang papasan ngerti, oh minggir gitu, ngertiin gitu. Oh gitu. Jadi memang ada caranya sendiri ya. Kalau misalkan pas latihan bareng-bareng. Iya, Karena kan kalau latihan sendiri biasanya cuma satu kuda aja ya. iya, Maksudnya kalau Iza latihan ya berarti itu lapangan dikuasai oleh Iza semuanya gitu. iya, Nah kalau ini bareng, kalau itu bareng-bareng berarti kan ya itu tadi ya ada kode-kodenya. iya ada kode. Oh, ada kode-kodenya. Itu jadi gimana dong Iza? Mengatur si kudanya itu gimana? Soalnya kan rame di situ dalam satu lapangan. Kalau itu kita fokus sama kuda kita sendiri, nggak usah lihat kuda lain mau gimana gitu. Soalnya Iya, iya. yang lainnya juga pasti ngendaliin kudanya gitu. Jadi ya udah, kita maunya apa, kita mau jalan trot atau kita mau canter yang lari gitu, itu ya udah fokus aja. Tapi nanti tinggal misalnya ada yang kita dari belakang terus yang depan ini lambat gitu, kita mau duluin gitu, yang kita bilang aja inside, jadi kita bisa lewat dari dalam gini nyalip. Oh gitu, jadi memang ada kode-kodenya gitu ya. Jadi itu bareng-bareng ya sama seluruh atlet equestrian semuanya. Itu ada dari berapa kabupaten kota? Untuk yang dressage itu lebih sedikit, kayaknya ada dari Malang, Kediri, Batu,
Terus habis itu Surabaya, Sidoarjo, Lumajang. Iya itu. Terus kalau yang jumping itu lebih banyak, dia ada Pasuruan, terus ada mana? Batu juga. Oh, Banyuwangi juga ada Banyuwangi. Oh, ada Banyuwangi juga. Berarti Lumajang ini dua-duanya ya? Iya, Dresa iya, dresa sama sama jumping. jumping gitu, dua-duanya. Keren loh Lumajang loh. Termasuk Iza juga keren bisa tergabung di dalamnya gitu dan bisa apa ya? Tiba-tiba kok ujuk-ujuk Iza, oke lah aku mau ikut Porprov gitu. Gimana? Karena selama ini tuh latihan kan nggak punya target harus Mm-mm. apa gitu. Iya. Kalau nggak ada target itu kan jadi kurang greget gitu, kurang Iya sih. semangatnya. Heeh. Jadi kalau ikut lomba gitu, apalagi itu anaknya Om Wempi, Mas Nando waktu itu sempat ngelatih kan sekitar seminggu. Itu bilang ke mama kalau apa ikut aja Iza ini punya potensi, kalau misalnya lihat orang lain yang bagus dia bakal mau bikin biar bagus Lebih juga bagus ya. lagi gitu ya. Oh, ada semangatnya. Sama seperti yang tadi di awal Iza sampaikan, udah lihat Mila. Terus akhirnya jadi kepengen juga Iya, gitu. Sayangnya kalau Mila nggak ikut ya. iya Mila nggak ikut. Mungkin Oh, tahun depan. tahun depan atau pas ada porprov lagi gitu ya. Nah, kalau untuk ketentuan-ketentuan dari kejuaraan porprov ini tuh untuk equestrian itu apa saja sih? Kalau di equestrian ini dibaginya itu 3 kelas. Jadi yang pertama U14 itu berarti ya batas umurnya sampai 14 tahun. Mm-mm. Terus habis itu ada U18 itu sampai 18 tahun sama U23 Mm-mm. sampai 23 tahun. Nah, terus untuk ketentuannya itu kemarin tuh apa ya, kalau dari kuda itu satu kuda cuma boleh buat 3 atlet gitu. Mm-mm. Sebenarnya itu ada juga yang ketentuannya satu kuda untuk satu atlet aja gitu. Juga ada kayak gitu. Tapi kemarin satu kuda untuk 3 atlet. Terus kalau di equestrian itu dia kuda itu nggak boleh sampai melet. Jadi kan ada tuh kuda yang dia suka ngeluarin lidah gitu Mm-mm. memang. Itu kalau di equestrian itu nilainya bakal dikurangi setiap gerakan, setiap dia bergerak itu dikurangi. Oh gitu. Emang kenapa kudanya itu kalau misalkan melet? Nah, kalau itu kurang Apa tahu, tapi dia kayak nggak harus konsen rapi ya? gitu. Heeh. Emang dari uh, rider sama kuda harus rapi. Rider harus pakai jas, pakai dasi gitu. Wih. Terus habis itu jasnya juga kalau kemarin itu dressage itu harus hitam gitu. Oh berarti Terus ada kostumnya sendiri ya? ya, terus kayak dia slapbraknya itu yang dipasang di kuda itu harus warna putih. Terus habis itu celana harus putih gitu. Pokoknya ada ketentuannya. Terus kalau kudanya sebenarnya kayak depannya nggak punya poni gitu, dia dipasangin apa penutup telinga gitu. Jadi kayak ada hiasannya lah gitu di depannya gitu. Sih Oh kayak gitu. gitu. Berarti memang ini bisa dikategorikan cabang olahraga yang mahal ya? Ya, pengeluarannya paling besar. Pengeluarannya paling besar soalnya kalau saya sendiri ngebayangin dari mulai ini apa namanya dress code-nya untuk si atletnya sendiri itu sampai punya jas khusus memang ya. Ya, jas khusus buat dressage. Oh iya 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 berarti nggak boleh Sama minjem sama temen gitu ya. oh, boleh sih, boleh. Maksudnya yang jas-jas biasa gitu nggak boleh ya kan? Jadi khusus memang equestrian gitu ya. Oh berarti perlengkapannya Iza banyak dong pas Iya, itu. dari makannya kuda itu kan juga harus diatur kayak dia rumputnya seberapa, terus brandnya seberapa itu, apalagi kalau sebelum pertandingan itu harus dikirain biar dia nggak kepanasan, dia nggak nervous gitu. Oh, jadi makannya bukan hanya sekedar atletnya yang dikasih nutrisi, tapi juga si kudanya, ya kan? Iya. Nah, kalau untuk hari pertandingannya ini, lancarkah atau seperti apa yang Iza rasakan di sana pada saat itu? Untuk hari pertandingan itu kan tanggal 7 itu saya U18 itu dapatnya rutenya introductory. Jadi itu persiapannya
ngafalin ngafalin rutenya gimana gitu. Terus habis itu ada videonya. Ada videonya, coba dong videonya. Jadi jadi untuk U18 itu ada berapa kemarin? 15 peserta. Saya urutan ke 12. Nah, Iya. ini tuh padang rumput. Jadi ini padang rumput kecil, nanti ada jalan kecil buat ke lapangan. Jadi buat pemanasan sebelum dipanggil itu bisa pemanasan di sini, kudanya dipanasin dulu, diputer-puterin dulu di sini gitu. Oh, jadi ini pas mau tanding ya. Jadi ini hari H. Iya, hari H-nya. mau tanding. Nah, waktu mau tanding itu si Jasmine itu kalau U18 itu masih boleh dipanasin sama pelatihnya, Si kudanya. gitu, baru nanti dinaikin sama si rider ini. Itu Jasmine itu tiba-tiba dia emang sebelumnya waktu latihan di sana sama kuda banyak itu dia memang agak nervous gitu, kayak dia panik gitu, tapi nggak apa ya, mungkin cuma mundur-mundur gitu tapi masih bisa diarahkan. Nah, waktu hari H itu dia malah sampai berdiri sampai ngangkat kaki gitu. Berarti justru malahan dianya sendiri yang nervous ya. Ya mungkin juga apa dia kepanasan, soalnya waktu itu itu badannya itu disemprot serai kan biar ngusir lalat gitu-gitu Mbak gitu. Itu jadi dia sampai nyenggol sepeda motor yang ada di tempat padang rumput tadi itu. Sepeda motornya jatuh. Oh, berarti tadi itu Iza nggak sama Jasmine? Iya, itu sama Tiger Lily, kuda yang dipinjamkan dari Victory, stable Victory Sidoarjo. Jadi Iza itu justru pas mau hari H-nya bukan sama Jasmine. Ya, malah sama Tiger Lily. Padahal Tiger Lily nih kuda jumping, dia nggak pernah ikut dressage. Jadi kuda dressage dan jumping itu juga ya bisa dipakai dua-duanya. Cuman apa biasanya kuda jumping ini dia nggak kebiasaan buat bikin yang rapi, pelan-pelan gitu. Soalnya kan jumping itu cepet ya? modelnya gitu. Jadi Tiger Lily ini karena si Jasmine ini sudah nggak kekontrol, sudah susah juga waktu dimasukin ke lapangan itu juga dia kayak gitu kan, daripada membahayakan yang lain juga dari peserta yang lain. Terus habis itu langsung minta ya udah ganti Tiger Lily itu. Nah, Tiger Lily ini saya belum pernah pakai sama sekali. Iya, terus jadi gimana dong? Tapi tadi kalau saya lihat lihat dari video ya, Iza bisa sih menguasainya. Tapi gimana perasaan Iza pas kudanya ganti gitu? Iya, itu pertamanya awalnya kasih ke urutan terakhir aja, pindah dari 12 ke terakhir ke 15 gitu. Terus jadi di tengah lapangan itu ada steward itu kayak juri tapi bukan juri yang menilai gitu. Jadi dia yang ngawasin di lapangan gitu. Itu tuh nggak bolehin pertamanya geser terakhir, soalnya nanti takutnya bawah protes. Tapi kan ini keadaannya kayak gini, mau gimana? Ini yang bawah juga nggak apa-apa kalau naik. Ya udah geser ke terakhir. Itu saya sudah nangis, sudah bingung ya. Soalnya udah mau tampil tapi kudanya keadaan kayak gitu juga gimana, tiba-tiba ganti kuda yang nggak pernah dinaikin. Jadi kita nggak tahu selanya kuda ini di mana, dia maunya kayak gimana, tipenya kayak gimana gitu. Terus habis itu akhirnya sudah tadi yang ada di tengah itu Om Iwan itu yang ngelatih saya selama di Sidoarjo itu bisa pakai Tiger Lily. Terus akhirnya coba sekarang canter aja, jadi suruh lari di padang rumput kecil itu. Padahal kan biasanya kan harus butuh lapangan yang besar gitu. Iya. Terus habis itu Tiger Lily tuh dia dipakai sitting itu masih mental gitu duduknya, soalnya emang bukan buat dressage. Buatnya jumping gitu. Jadi ya tapi mau nggak mau daripada nggak tampil gitu. Jadi gimana caranya harus tetap tampil pakai apapun yang terjadi. Iya. Kalau Prince itu emang khusus kuda apa? Kenapa nggak pakai Prince? Awalnya sudah dipakai sama anak-anak yang kecil-kecil, jadinya
nanti kalau pakai Prince lagi juga kasihan, Prince-nya kecapean gitu kan. Oh gitu. Jadi Prince itu memang sudah tampil di awal ya Iya. untuk yang U14 itu ya, 14. yang buat yang kecil-kecil gitu. Oh, makanya jadi akhirnya dipakailah kuda jumping. Iya. Jadi awalnya jadi gimana Iza? Apa ya, kayak ngelus-ngelus si Tiger Lily dulu Nggak atau bisa, gimana, itu apa sudah ngomong tinggal gitu? 10 menit harus sudah masuk tampil, dan itu jadi 5 menitnya di apa namanya diputer-puterin, 5 menitnya lagi saya naik di batang rumput kecil itu, langsung suruh canter, harus lari, harus gimana caranya dia mau nurut gitu. Susah loh. Kan di awal aja kita ngobrolin kalau sama kuda itu harus ada chemistry-nya ya, Iya. harus ada pendekatannya gitu ya. Dan ini susah banget. Iya, tapi gimana lagi. Terus akhirnya masuk ke lapangan itu ada videonya Ada videonya yang mana? yang 4 menit. Nah, ini itu Tiger Lily ini kan jalannya masuk awalnya itu jalan kan. Jadi itu masih dipanasin dulu, muter. Terus masuknya itu jalan kan. Nah, Tiger Lily ini dia agak susah. Dia tuh nggak mau ke pinggir-pinggir yang pagar putih-putih Iya, gitu. heeh. Soalnya dia nggak kebiasaan memang. Kan kalau jumping nggak ada pagar-pagarnya ya. Iya, heeh. Kalau dressage kan dia kayak di pinggir-pinggir Iya, gitu ya harus jalannya ngikutin ya. huruf-hurufnya itu kan, kalau dressage itu. Nah, tapi mau nggak mau, nah seharusnya itu kalau kuda dressage itu dia harus lurus. Nah, nggak boleh kayak gini tuh, sebenarnya nggak boleh. Tapi karena Tiger Lily ini juga ya mau gimana lagi, dia bukan kuda kuda jumping. dressage ya. Iya, iya, iya. Berarti emang cukup sulit ya pada saat itu Iza Iya, untuk terus itu ngontrol. juga orang-orang di sana juga kaget loh, sampai jurinya, loh ini kuda baru langsung dinaikin gini, apa nggak apa-apa gitu. Oh. Kok berani langsung ganti kuda mau naik Heeh, gitu. iya. Tapi ya gimana lagi gitu ya, kembali lagi. Kayak ini bikin lingkarannya itu seharusnya itu ada titiknya kan, ada 4 titik yang harus benar-benar disentuh gitu. Jadi bulatnya itu harus bulat sempurna gitu kalau dressage. Jadi dari kuda itu juga harus mendukung. Kalau kudanya kurang bagus itu juga susah buat ngarahinnya dia. Iya sih. Terus itu tadi emang agak cepat memang. Iya, itu canter dia. Oh, yang Emang agak ada, cepat. jadi ada gambarnya yang kita harus jalan di mana, harus turut di mana, harus canter di mana. Nah, ini seharusnya dia kepalanya tuh harus nunduk gitu, tapi dia kesana kesini gitu. Oh iya, agak susah. Iya, iya, iya. Iya benar. Agak susah ya karena memang bukan Nah, kudanya. ini dia harus canter kan. Mm-mm. Iramanya itu agak susah diatur si Tiger Lily ini. Soalnya kan juga persiapan 5 menit, 10 menit langsung naik langsung. Oh iya, iya, emang agak susah. Seharusnya kalau kuda dressage itu kan memang dia anteng ya. Iya. Kok Jasmine itu bagus, waktu latihan-latihan kemarin juga dia nurut, nggak tahu waktu hari pertandingan tiba-tiba langsung kayak gitu. Soalnya kan memang nggak bisa diprediksi, meskipun atlet-atlet nasional, internasional juga sering kayak gitu, kudanya mogok tiba-tiba nggak mau sama sekali gerak, itu juga banyak yang kayak gitu kemarin itu. Oh gitu. Jadi ini suatu pengalaman banget ya buat Iza ya. Mungkin next kalau misalkan pas Porprov lagi gitu ataupun juga kejuaraan lainnya gitu tentang berkuda gitu, ya ini jadi pengalaman pertama gitu ya. Oke. Tapi yang bikin aku ini ya tertarik begitu ngelihat Iza tadi pertama kali, biasanya kalau atlet apalagi berkuda itu kan panas banget. Tapi kok kulitnya Iza tetap terjaga gitu ya. Kayaknya ini harus kita bahas deh di part selanjutnya Iza. Boleh ya dikasih tahu rahasianya?